Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nugrah, NIM D011931 dari kelas sipil C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Perhitungan daya dukung ujung tiang atau QP. Perhitungan daya dukung ujung tiang direncanakan dengan menggunakan dimensi D. Berikut ini contoh perhitungan daya dukung ujung tiang berdasarkan data boring hole. Seperti yang kita lihat di layar yang terdapat di dalam tabel, yaitu terdapat 5 lapisan data karakteristik lapisan tanah berdasarkan data boring hole. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode Meyerhof, yaitu QP sama dengan AP dikali AC dikali NC aksen, di mana QP sama dengan kapasitas daya dukung ujung dengan satuan T, AP sama dengan luas penampang ujung tiang dengan satuan meter persegi, sedangkan C yaitu nilai kohesi pada ujung tiang. NC aksen adalah faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah. Ya, selanjutnya yaitu perhitungan daya dukung selimut tiang atau QS. Tiang terletak pada tanah kohesif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode alpha yaitu Tomlinson 1975, yaitu QS sama dengan sigma AS dikali F atau AS sama dengan P dikali delta L atau F sama dengan alpha dikali CU, dengan AS sama dengan luas selimut tiang dengan satuan meter persegi, P sama dengan keliling tiang meter persegi, delta L sama dengan panjang tiang dengan satuan meter, F adalah gesekan selimut, sedangkan alfa adalah faktor adhesi. CU yaitu kohesi tanah undrained. Berdasarkan perhitungan daya dukung selimut total yang didapat adalah 23,550 D ton. P sama dengan QP ditambah QS dikurang WP. 421,14 sama dengan 181,87 D2 ditambah 265,055 D dikurang 37,68 D. Dari persamaan yang didapat, maka dimensi untuk pondasi tiang yang dipakai adalah 1 meter. Berikut adalah perhitungan daya dukung ultimate tiang QU. Kapasitas ultimate neto tiang tunggal QU adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate QB dan tahanan gesek ultimate QS antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Maka daya dukung ultimate tiang atau QU yang didapat adalah 409,247 ton. Berikut perhitungan daya dukung izin. Perhitungan daya dukung izin diperoleh dengan membagi daya dukung ultimate tiang dengan faktor keamanan. Faktor aman yang disarankan oleh Rees and O'Neill untuk struktur bangunan permanen dengan kontrol sedang diambil faktor keamanan sama dengan 2,5. Q total izin sama dengan QU per FK, di mana QU adalah daya dukung total, sedangkan QP sama dengan kapasitas daya dukung ujung, QS kapasitas daya dukung selimut tiang, dan FK adalah faktor aman. Dapat dilihat di dalam tabel daya dukung izin yang diperoleh berdasarkan perhitungan. Selanjutnya perhitungan penentuan jumlah tiang. Jumlah tiang pondasi adalah hasil pembagian antara beban per kolom dengan daya dukung izin pondasi. Berikut ini contoh perhitungan penentuan jumlah tiang pada titik J11. Pada titik J11, perhitungan daya dukung didasarkan pada boring hole dan beban vertikal yang disalurkan oleh kolom ke pondasi sebesar 421,14 ton.
N sama dengan P per Q izin, di mana N adalah jumlah tiang pondasi sedangkan P adalah beban per kolom dan Q izin adalah daya dukung izin pondasi tiang. Sehingga dapat diperoleh nilai jumlah tiang pada titik J11 adalah 3 buah. Berikut perhitungan efisiensi kelompok tiang. Pada perhitungan efisiensi kelompok tiang ini penulis menggunakan metode Paulus and Davis. Contoh perhitungan efisiensi kelompok tiang pada titik J11, perhitungan daya dukung tiang pada titik J11 didasarkan pada data boring hole, di mana 1 per E kuadrat sama dengan 1 ditambah N kali QU kuadrat pangkat 2 per QU pangkat 2, di mana E adalah efisiensi kelompok tiang dan N adalah jumlah tiang fondasi. Sehingga diperoleh nilai efisiensi yang terdapat pada titik J11 adalah 95%. Perhitungan penurunan pondasi atau settlement. Penurunan pondasi tiang tunggal berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode semi empiris, S sama dengan S1 ditambah S2 dan ditambah S3, di mana S adalah penurunan tiang total, sedangkan S1 penurunan sepanjang tiang, S2 penurunan tiang akibat beban pada ujung tiang, S3 penurunan tiang akibat beban yang diteruskan sepanjang tiang. Jadi penurunan pondasi tiang tunggal yang diperoleh adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya perhitungan penurunan pondasi atau settlement. Bagian B yaitu penurunan kelompok tiang. Untuk menghitung penurunan kelompok tiang, banyak metode yang dapat digunakan. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Meyerhof, yaitu sigma sama dengan 0,17 dikali BR dikali QE aksen dikali I akar DG dibagi BR dibagi sigma R dikali N dikali N60, di mana sigma sama dengan penurunan kelompok tiang, BR sama dengan lebar reference dengan nilai 0,3 M, QC aksen sama dengan tekanan ujung ekivalen, BS sama dengan lebar grup tiang, LS panjang grup tiang, sigma R tekanan reference dengan nilai 2000 per feet, N 60 sama dengan nilai N SPT pada kedalaman Z1 sampai dengan Z2 ditambah BG. Berdasarkan hasil perhitungan penurunan pondasi tiang kelompok yang diperoleh adalah 0,0037 meter sampai 0,01 meter. Selanjutnya perhitungan daya dukung tiang terhadap beban lateral. Pondasi tiang sering dirancang dengan memperhitungkan beban-beban horizontal atau lateral, seperti beban angin, tekanan tanah lateral, beban gelombang air, benturan kapal, dan lain-lain. Besarnya beban lateral yang harus didukung pondasi tiang bergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,0635 meter. Daya dukung lateral tiang tunggal diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut yang terdapat dalam tabel 4. Untuk daya dukung kelompok lateral kelompok tiang diperoleh sebesar 13,6 ton sampai 46,75 ton. Selanjutnya penulangan pondasi. Yang pertama yaitu tulangan longitudinal. Berdasarkan hasil perhitungan menurut SNI 032847/2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung tulangan longitudinal yang digunakan pada pondasi ini berjumlah 40 dengan diameter 16 mm. Yang kedua tulangan geser. Berdasarkan pasal 9.7 untuk beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah, tebal selimut beton minimal adalah 75 mm. Maka diambil tebal selimut beton rencana sebesar 75 mm.
Tulangan geser yang digunakan berdiameter 13 mm dengan jarak 30 mm. Selanjutnya penentuan dimensi dan penulangan pile cap. Pile cap adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok pondasi tiang. Untuk mengulangi tegangan pada plat penutup tiang yang terlalu besar, tiang-tiang sebaiknya dipasang dengan bentuk geometri yang tersusun dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pile cap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 meter sampai 7,3 meter. Dan tebal pile cap juga bervariasi, yaitu 0,9 meter, 1 meter, 1,2 meter, sampai 1,4 meter. Serta tulangan pile cap yang digunakan bervariasi antara D25 sampai 30 sampai D25 sampai 90. Oke, baik, demikianlah materi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.